Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan bunda-bunda sayang, bunda-bunda cantik. Insya Allah tetap semangat, nggih. Sehat-sehat? Iya. Mari saya tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabar bunda-bunda hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat. Semangat. Terima kasih. Supaya lebih semangat, dalam kondisi penyampaian materi baik siang ataupun sore ataupun pagi, kita tetap menjawab. Saya ulangi lagi. Kalau saya bertanya, bagaimana kabar ibu-ibu sekalian hari ini? Pagi, yes gitu ya. Jadi semangat pagi, Bunda. Iya. Coba, bagaimana kabar Bunda pada hari ini? Pagi. Yes. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terima kasih bunda-bunda sekalian untuk penyampaian materi hari ini akan kita lanjutkan sebentar lagi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan kemarin. Materi yang sudah disampaikan kemarin, apakah ada yang masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Masih ingat, Bu? Ingat, Bu. Alhamdulillah, coba bisa Bu Ulfa? Bisa disampaikan apa tentang profil Pancasila? Boleh Elemen menyebutkan Pancasila hanya ya, satu Bu? saja. Iya, hanya satu saja juga boleh. Oh, Semuanya iya. juga boleh. Iya. Ya, satu saja ya, Bunda. Iya, Gotong silakan. royong. Saya itu suka gotong Alhamdulillah. royong kayak semut, Bunda. Silakan. Bu, kami boleh 2, boleh 3. Nanti selebihnya Beriman, bertakwa, dan bernilai budi pekerti luhur. Berkebinekaan global. iya. Betul. Mandiri. Oh iya, Bu Desi, betul. Apalagi Bu Desi? Sudah disebutkan tadi semuanya sudah, Bunda? Yang Belum, berpikir kritis sudah kreatif belum ya? belum, Pikir kreatif. Oh iya. kreatif, mandiri. Kreatif. Iya, mandiri dan kreatif. Terima kasih Ibu semua. Mari kita lanjutkan materi kita untuk hari ini dengan judul materi adalah capaian pembelajaran anak di tingkat PAUD. Sebelumnya, mohon izin bunda-bunda ya, akan saya share screen dulu. Mohon diperhatikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang capaian pembelajaran anak di tingkat PAUD. Akan saya sampaikan pendahuluan kenapa kita harus belajar tentang capaian pembelajaran di tingkat PAUD. Salah satunya adalah membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Karena salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, peserta didik, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Berikutnya, gambaran umum tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran selanjutnya akan disingkat dengan CP, merupakan kemampuan yang disasar satuan pendidikan di akhir dari pembelajaran yang di PAUD dilaksanakan melalui kegiatan bermain belajar. Penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Berikutnya adalah pengertiannya. Capaian pembelajaran atau CP bukanlah istilah asing di dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Istilah CP lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meskipun demikian, istilah capaian pembelajaran sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement standard atau learning outcomes. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan
yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar, menurut Dikti tahun 2015. Berikutnya adalah kondisi ini juga dijalankan oleh sebagian besar negara di Eropa saat ini, yang saat ini menggunakan CP sebagai rumusan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik di akhir program atau di akhir rangkaian kegiatan bermain belajar. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran, dan praktik penilaian. Capaian pembelajaran berfokus pada apa yang diharapkan pada peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center di dalam dunia pendidikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy yang menyatakan bahwa tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang berpusat pada guru ke pendidikan berpusat pada siswa. Mohon maaf, berikutnya. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan pada peserta didik yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Nah, dari yang disampaikan yang dari atas tadi, mungkin dari gambaran umum itu Ibu-ibu sudah mengerti maksudnya ya Bu ya? Iya, Atau ada yang campur ya. Yes. Lanjut ya. Lanjut, Semangat Bu. pagi. 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 Yes. Iya. Yes, gitu ya. Berikutnya. Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Menurut Majen dan Singh, capaian pembelajaran diibaratkan sebagai alat navigasi atau the global positioning system. Setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS. Selanjutnya, pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebut dengan benar tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Berikutnya, supaya kita lebih ingat ya Bu ya, definisi capaian pembelajaran secara sederhana adalah kompetensi pelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan potensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, pada satuan PAUD dengan capaian pembelajaran PAUD yang disebut dengan CP PAUD tadi sudah disampaikan di atas bahwa capaian pembelajaran PAUD merupakan kemampuan yang diharapkan terbangun dalam diri anak ketika ia selesai di jenjang PAUD, yaitu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Jadi capaian pembelajaran PAUD dirumuskan dari rujukan STTPA yang dulu ada di kurikulum 2013, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, gitu ya. Profil pelajar Pancasila, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara,
Early Childhood Development Index, serta kurikulum dari berbagai negara. Rasional atau latar belakang dari perumusan capaian pelajaran PAUD adalah yang pertama, berikutnya. Nah, ini ya latar belakangnya dari perumusan capaian pelajaran PAUD adalah memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD. Jadi merdeka belajar untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran, kebutuhan belajar mengajar PAUD. Didasarkan pada kebutuhan anak serta menyeluruh dan penyediaan lingkungan yang menstimulus anak untuk percaya diri dalam bermain dan belajar, bereksplorasi dengan dukungan satuan pendidikan, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memadai untuk memastikan potensi belajar anak terwujud. Gitu ya. Dipahami Ibu-Ibu ya? Untuk yang pertama ini ruangnya diberikan ruang merdeka bagi satuan PAUD ya Bunda ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Yang kedua, Bu. menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Capaian pembelajaran jenjang PAUD berupaya untuk menempatkan kurikulum PAUD dan sekolah dasar ke dalam satu jalur pembelajaran. Learning progression, sehingga ujung capaian kurikulum adalah titik berangkat di kelas 1 sekolah dasar. Ujung dari capaiannya adalah pembelajaran PAUD membangun kesenangan belajar. Jadi anak dibuat senang, dibuat nyaman, dibuat mudah untuk mengerti apa yang dia pelajari, dan persiapan memasuki sekolah dasar. Komponen penting dari kesiapan bersekolah yang dapat didukung satuan PAUD adalah yang pertama, dampak ini ya, kematangan emosi untuk mengatasi masalah sehari-hari. Ya, jadi anak-anak bisa memecahkan masalah. Yang kedua, keterampilan sosial yang memadai untuk berinteraksi secara sederhana dengan teman sebaya. Yang ketiga, kematangan kognitif yang cukup untuk berkonsentrasi serta bermain belajar. Yang keempat, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berfungsi secara fisik di lingkungan sekolah secara mandiri. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, Bunda? Sampai nomor 2 itu ya. Pas nggih. Lanjut, Bunda. Lanjut. Yang ketiga, menguatkan artikulasi penanaman dasar literasi dan STEAM sejak jenjang PAUD. STEAM dihadirkan di PAUD sebagai muatan pembelajaran learning content, sekaligus sebagai paradigma berpikir mindset yang melibatkan keingintahuan perhatian, pemecahan masalah, dan keberanian menghadapi tantangan dan resiko dalam proses belajarnya. Literasi sejak dini juga membantu kesiapan anak dalam bersekolah, dan bukan diartikan dalam bentuk drilling. Drilling belajar dengan cara berlatih secara berulang-ulang. Keterampilan calistung, baca tulis hitung, melainkan tetap berpusat pada kebutuhan anak dan penumbuhan minat literasi gitu ya. Bukan anak disamakan, anak PAUD disamakan dengan anak SD yang diminta untuk terus membaca meskipun dia belum bisa membaca. Gitu ya. Yang keempat, memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya dan dunia. Relevansi PAUD saat ditentukan oleh masyarakat secara konkret oleh keluarga dan anak. Melalui eksplorasi lingkungan dan budaya anak dapat mulai membangun konsep diri yang positif yang menjadi bekal penting dalam upaya mencapai kesejahteraan diri. Gitu ya Bunda ya. Iya, Bu. Nah, berikutnya ini tinggal sedikit Bunda. Coba semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Yes. Itu ya Bunda ya. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Capaian pembelajaran PAUD, lingkup
capaiannya mencakup 3 elemen stimulasi yang saling berkaitan. Penggabungan dari 5 aspek. Kalau ada dalam STTPA 2013 itu ya, nilai agama, moral, insya Allah sudah hafal semua ini Bu ya. Kemudian dilebur menjadi 3 elemen. Apa Bu Desi? Oh, Bu lanjut Desi. ya Bu ya. Ngantuk Ya. Bunda. Oh, ngantuk. Ya, tinggal sedikit. Sekali lagi kita lanjutkan ini sedikit lagi dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi anak dalam aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Ketiga elemen tersebut, stimulasi tersebut adalah, ini yang disebutkan tadi ya, saya sudah hafal, nilai agama, budi pekerti, jati diri, kemudian literasi dan sains. Nah, kemampuan dasar berpikir STEM untuk membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah. Ini sudah slide yang 10. satu dari bawah, Bu ya. Ini yang terakhir. Nah, ini elemen capaian pembelajarannya dan kompetensi yang ingin dicapai dari 3 elemen capaian yang berasal dari peleburan dari STTPA kurikulum 2013. Nah, dari itu semua, monggo mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ini mungkin ada yang bisa menjelaskan tadi ya. Dari STPPA yang saya ulang lagi, mau bertanya pada bunda-bunda sekalian, apa capaian pembelajaran PAUD apa saja? 3 elemennya. Nilai Monggo, agama siapa? dan budi Bunda. pekerti, Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, jati diri literasi, dan dan literasi dan STEM. Oke, sudah pinter semuanya, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah sudah paham ya. Insya Alhamdulillah, Allah. bunda-bunda, insya Allah. Termasuk nanti dalam elemen capaian dan kompetensi yang ingin dicapai. Tentunya ini harus terus kita upayakan bersama-sama. Iya, Sebelum Bu. kita akhiri bunda-bunda sekalian, ada yang bisa menyimpulkan satu saja dengan kata-kata singkat, capaian pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran adalah peleburan dari kurikulum yaitu STTPA. Oh, bagus Bu Desi, terima kasih Bu Desi, luar biasa. Ada yang lainnya lagi? Bu Ami atau Bu Ulfa? Mana Bu Ulfa ya? Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa. Iya, Semangat pagi Bu Bunda. Ulfa. Pagi, pagi, pagi. Yes, itu Yes. ya Bu ya. Oke, monggo Bu Ulfa. Ya sama kayak Bu Desi tadi, Bunda. Oh, idem Bu gitu ya. Idem. Idem. Bu Ami mungkin melengkapi atau sudah pas atau bagaimana? Capaian pembelajaran itu sesuatu yang kita harapkan untuk pelaksanaan ke depannya untuk dapat mewujudkan visi misi dan tujuan. Alhamdulillah luar biasa jawaban Bu Ami, Bu Desi maupun Bu Ulfa saling melengkapi. Insya Allah kita cukupkan pelajaran kita di hari ini tentang capaian pembelajaran anak di tingkat PAUD. Insya Allah di materi berikutnya kita akan menyambung perencanaan pembelajaran. Ya bunda-bunda ya, insya Allah tetap semangat di hari ini. Mohon maaf bila banyak salah. Semangat. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya bunda-bunda sekalian? Pagi, semangat. Oh iya, pagi-pagi semangat. Insya Allah, yes. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk stop share nggih Bunda. Ya, Bu, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jalan